Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah, seluruh jamaah yang tergabung di aula Iwamit on air di pagi hari ini dalam acara yang min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka ada tugas dadakan yang semampu saya, sebisa saya ya, untuk membadali mengisi kegiatan, mengisi acara kajian yang mungkin saya karena tidak mempunyai kitabnya dan saya cari duplikatnya belum ketemu namanya, dan saya belum pernah mengkaji juga, namun tidak mengurangi kemanfaatan waktu yang diberikan Allah kepada kita di pagi hari ini. Kita manfaatkan untuk bukan mau'idotin hasanah, tapi yang saya anggap tepat itu sudahlah watawasobil haq watawasobis sober. Nah, kalau mau itu contoh hasanah bagus. Nah, kapasitas saya kemungkin masih jauh dari orang yang memberikan contoh baik. Ya, karena sudah jelas contoh baik yang ya sebenarnya dan itu benar-benar benar dan tidak mungkin tidak benar, yaitu hanya junjungan kita Nabiullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah jelas diakui dalam Al-Quran, di sana dikatakan bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarullaha katsira. Al-ayah. Jadi sudah diklaim langsung bahwa uswatun hasanah itu
hanya kepantasan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita hanya mungkin kiai, mubalik atau siapa saja itu hanya menyampaikan contoh-contoh itu untuk menjadi toladan kita. Makanya saya sangat sangat kelihatannya gimana gitu kalau napa merimo itu hasanah. Jadi pokoknya yang penting ayo bareng-bareng kita belajar dan bareng-bareng kita berwatawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Ini yang sangat tepat ya bagi saya. Nah, termasuk di pagi hari ini saya milih-milih tema koyo angelmu. Pokoknya sing penting salmoni atau asal moni. Sak ketemune, nah dalam benak saya kok saya kepingin mengingatkan kepada kita semua yang kadang kita sering melupakan. Dan melupakan satu hal yang akan saya sampaikan ini adalah sesuatu yang berbahaya. Ya sangat ya sangat mengkhawatirkan. Apa itu? Yaitu ingat mati. Seringkali, khusus saya, seringkali kadang-kadang lali, lupa kalau mau mati. Ya, dan kadang-kadang kita tidak bisa membayangkan nanti setelah mati itu bagaimana. Sampai hari ini kadang-kadang penasaran. Ya penasaran nanti gimana ya. Orang-orang kok ya bodoh kendel-kendel mati. Dan nyatanya ya teman-teman saya yang satu kelas, satu angkatan saja dalam ini sudah banyak yang mendahului dia kok koyo kendel koyo iso nih. Nah malah kita yang masih hidup kadang-kadang takut-takut, merasa kadang-kadang melupakan. Ini sangat mengkhawatirkan. Tadi saya sampaikan ya bahwa orang yang lupa mengingat mati itu seringkali dia justru lebih dekat menghadapi kematian. Nih, ini berdasarkan dari bukan pengalaman sih ya, dari hasil niteni atau survei ya, jadi survei. Seorang yang naik kendaraan, apalagi saya, yang sering sekali ini hari ini juga ada di Kecamatan Musawu, ini belum nyampe di rumah, masih di perjalanan karena tadi malam baru ada acara di Rowokle di lapangan. Nah, kenapa orang yang naik kendaraan itu ada dua contoh. Yang pertama adalah orang yang naik kendaraan dengan dia ingat mati, dan yang satu lagi orang naik kendaraan tidak ingat mati. Nah, dengan survei yang semacam ini, ya secara logika saja, kalau kenyataannya sih orang mesti. Tapi secara logika, mana yang rawan
mendapatkan atau mengalami kecelakaan? Mana kira-kira? Orang yang ingat mati atau yang tidak ingat mati? Coba menurut panjenengan ini salah satu dari 75 orang ini. Orang yang ingat mati, Bah. Yang risikonya untuk celaka ya dalam perjalanan itu orang yang ingat mati atau orang yang tidak ingat mati? Ayo Orang jawab. yang ingat mati. Yang rawan celaka? Orang yang nggak ingat mati, Bah. Oke, ternyata jawaban kedua ini yang saya pikir benar. Walaupun kenyataannya bisa saja siapa saja kena. Nih nggak mau ingat mati juga kena, nggak ingat mati juga bisa kena mati. Ya, tapi secara perhitungan justru orang yang ingat mati itulah dia akan hati-hati. Wah, aku kebanteran, ngkombok mati. Jadi pelan-pelan. Betul nggak kira-kira? Nggih, leres. Terus mau ngantuk naik kendaraan kok ngantuk, oh aku ojo ngantuk mengko tabrakan mati. Nah akhirnya dia hati-hati, tapi orang yang tidak ingat tidak ingat mati itu justru dia itu kadang-kadang menyepelekan, tidak bisa hati-hati, merasa dia pinter, merasa dia ini, yang seringkali justru orang-orang yang semacam ini yang mengalami kecelakaan but-butan loh itu. Anak-anak itu geng-geng motor atau yang balap-balap itu nggak tahu apa dia ingat mati apa enggak. Kalau menurut saya dia itu nggak ingat mati loh, ngawur-ngawur. Kadang-kadang orang luar negeri itu ya kalau ngapa-ngapain itu kayaknya kayak menantang mati. Ini seperti berselancar, ya seperti apalagi itu. Nah berselancar di ombak yang sangat tinggi banget. Ya nggak tahu apakah dia ingat mati apa enggak. Tapi sayangnya malah bukan ingat mati, menantang mati kalau menurut saya. Benar sih. Ya secara perhitungan bahwa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum. Idza jaa nalikane teko apa ajaluhum. Yo ajal ira. La yastakhiru ora bakal iso diakhiraken, wala yastaqdimun lan ora bisa den cepetaken. Ya kalau sudah ada ketentuan memang iya. Ya memang iya, itu benar ya. Itu sangat enggak bisa dan memang mau yang hati-hati, mau yang ingat mati, mau yang tidak ingat mati, tetap kalau sudah jadi ajalnya ya tetap dia mati juga. Namanya orang di jalan itu berkendaraan seperti saya ya memang harus selalu ingat begitu. Karena apa? Ya karena ya itu tadi, paling tidak itu meminimalisir untuk celaka. Kalau dia ingat mati akhirnya hati. Tapi kok bener upama kok benar-benar terjadi kecelakaan, ya itu di luar ya ikhtiar manusia. Nah, karena kadang-kadang ya orang yang naik kendaraan itu wis hati-hati banget. Kadang-kadang lawan lawan jalannya itu yang tidak hati-hati. Wah ini yang dinamakan nasib. Ini wis neng pinggir, wis aso, wah orang ngebut dari arah berlawanan, dia ngantuk sembarangan akhirnya nabrak wong sing hati-hati. Jadi akhirnya kecelakaan juga. Ya ini tidak bisa dikategorikan
Gimana ya, itulah. Jadi paling tidak orang yang mengingat mati, dia akan selalu hati-hati atau siap menghadapi apa namanya, ya mati itu. Nah, tapi kalau orang yang tidak, kadang-kadang dilupa, kadang-kadang nggak ingat, ya terus akhirnya ya ujuk-ujuk, tabrakan terus mati. Dan ini sudah banyak sekali. Banyak sekali kejadian-kejadian semacam ini. Walaupun yang hati-hati pun yo banyak, ya mungkin mati itu apa namanya, yo sewu, apa itu istilah Jawa nih, sewu marga. Sewu marga dadi siji, ya itulah. Nah sekarang kita coba ya, karena ini belum apa namanya kita mengalami satu kematian, apa yang terpenting kita untuk siap menghadapi satu kematian. Yang tadi disampaikan bahwa mati ternyata tidak untuk siapa-siapa. Maksudnya bukan untuk siapa-siapa. Mati itu ya tetap ya untuk siapa saja yang Allah menentukan ajalnya, seperti tadi dalam ayat itu, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ini hanya sekedar untuk mengingat saja. Jadi siap-siap saja. Karena apa? Kita tidak tahu kapan. Ya, sebab apa? Nah, makanya di dalam surat Al-Asr pernah saya menyampaikan, kenapa sih Allah itu kok sampai sumpah wal asr. Nah, ini ya hanya apa namanya ya, ya hanya mendengar atau alasannya, yang sebenarnya ini adalah ya ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu ya yang sulit untuk diterka. Ya karena wal asr, demi waktu ngasr. Duh, kenapa sih Allah kok sumpah demi waktu? Ya demi waktu asar juga. Kok enggak demi waktu subuh, was subhi, was zuhri, kok kenapa wal asr? Nah, ini ya menurut apa namanya kajian atau menurut ulama mengatakan bahwa ternyata Allah menciptakan segala sesuatu itu sudah langsung apa namanya ditekel, waktunya itu asar. Kenapa kok bisa waktu asar? Waktu asar itu adalah waktu di mana dekat sekali dengan tenggelamnya matahari atau surup. Betul atau betul? Halo? Iya. Ternyata kenapa kok wal asr itu sebagai sumpah? Ternyata benar. Siapapun kita, apapun yang ada, itu adalah sudah siap siaga. Karena dianggap sudah waktu asar. Begitu ada waktu asar. Karena apa? Tinggal nunggu surut. Dan ini apa namanya apa ya dalam bahasa ya, berlaku untuk siapapun dan apapun. Ya dalam mungkin sekejap, tahu-tahu surup mati. Bayi yang harusnya dia itu masih dianggap panjang umur, tahu-tahu mati di dalam, bahkan keluron, bahkan di ini. Terus kita punya apapun, lagi seneng-seneng, tahu-tahu jatuh, hancur, dan sebagainya. Ini bukti bahwa benar apa yang apa namanya, ya yang
rangkai di dalam surat Al-Asr ini ternyata benar. Setiap sesuatu itu sudah siap siaga ya dalam menghadapi satu ya ketiadaan. Kita ada ya mungkin sekarang kalau saya sudah umurnya 57 ini, aduh, padahal kemarin waktu di Taiwan saya masih 40-an kok sekarang sudah 50. Aduh ini kok yo ngerti-ngerti wis asar. Nah, dan ternyata banyak teman-teman yang sudah kebablasan malam maghrib sisan. Nah, maka dari itu ya untuk pertama ya kita untuk mengingat mati ini adalah apa, paling tidak kita mempersiapkan apa, mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk simatupang. Apa itu simatupang? Ada yang ingat? Tinggal tunggu Siang malam tunggu panggilan. Gimana? Panggilan apa? Iya, Siap menunggu simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Nah, inilah paling yang bisa kita apa namanya ya persiapkan, siap menunggu panggilan. Nah, menunggu yang bagaimana? Apakah cukup hanya menunggu tok? Padahal ibaratnya perjalanan hidup, kata ulama, kata Rasulullah itu adalah bagaikan mampir ngombe. Mampir ngombe itu berarti kan hanya mampir untuk minum saja, berarti memang sebentar banget dibanding perjalanan hidup kita dari dulu zaman ajali. Ya belum ada, kita sudah berapa apa namanya ini, terus sekarang di dunia hanya mak celeret. Jadi digambarkan dalam kalau Wali Songo mengatakan celeret. Apa sih artinya celeret? Ada yang tahu celeret? Gak ada ya? celeret sekejap, Iya, celeret itu ya cuma sekedap. Ya Saya celeret. maunya ceret, Abah. Ceret. Bukan ceret. Kalau ceret itu kan apa jenengane teko yang untuk tempat minum, itu namanya ceret. Ini celeret. Ya, celeret itu ya sangat sebentar, bagaikan sinar Kilap. Iya, ternyata sebentar tok kita hidup. Ya kalau dirasa, mau sampai hari ini pun sekarang kita itu merasa kok yo cepet temen. Wingi jarku aku si eling, aku cilik masih begini, kok yo siki wis 57. Ya Allah. Nah ini tak tunggu-tunggu, saya kadang-kadang pusing mikir. 57 Kanjeng Nabi swidak telu. Siki pitek itu telu karo telu karek 6 tahun nek ukurane Kanjeng Nabi. Aduh iya ya, udah gimana? Nah, yang penting kita udah siap, dan ada satu yang harus kita tahu, ternyata sangune mati itu rapopo. Hanya 3. Hanya butuh 3. Kata Rasulullah, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluh illa min salasatin. Idza mata nalikane mati sapa ibnu Adam, anak turune Adam, inqata'a mongko pedhot sapa amaluhu amale, perbuatane anak turun Adam, illa angin ora pedhot min salasatin saka 3 perkara.
Yang pertama adalah al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa? Khususnya adalah ilmu akhirat. Tapi tidak menutup juga ilmu dunia. Di mana kemanfaatannya? Manakala kita bisa menerapkan ilmu itu untuk persiapan menghadapi satu kematian. Apa artinya? Artinya umur itu digunakan untuk kebaikan. Ya, untuk kebaikan. Ilmu itu digunakan untuk kebaikan. Nah, apa itu? Mungkin kita menganggap bahwa ilmu dunia atau mungkin ya perbuatan kita yang berurusan dengan dunia itu seolah-olah kayak nggak ada hubungannya dengan akhirat. Namun ternyata yora mesti, walaupun kita mungkin kayak jenengan semangat bekerja di Taiwan untuk cari nafkah, untuk cari duit, ternyata di situ itu ya tidak serta-merta. Walaupun itu ilmu dunia itu kok tidak bisa jadi ilmu akhirat. Bisa saja. Ya, bisa saja. Dan yang jelas ilmu itu adalah ilmu akhirat, yaitu ilmu tentang urusan agama. Itu juga bisa dijadikan ya persiapan untuk kita menghadapi kematian. Dengan kita menjalankan sholat, tahu bagaimana aturan sholat, tahu bagaimana ini dan sebagainya. Namun ada hal yang perlu kita hati-hati. Apa itu? Kadang-kadang ilmu akhirat kita itu kadang-kadang tidak lagi jadi ilmu akhirat. Dan sebaliknya, ilmu dunia yang kadang-kadang kita lihat itu bukan ilmu akhirat, tapi ternyata bisa juga dijadikan ilmu akhirat. Kok bisa? Ya, jelas. Karena apa? Karena yang namanya ilmu dunia yang kelihatannya itu hanyalah untuk dunia, ternyata bisa dijadikan alat bahan untuk persiapan di akhirat. Tapi seringkali kadang-kadang ilmu yang kelihatannya ilmu akhirat itu justru menjadi ilmu dunia. Karena apa? Ya karena niatnya salah, karena untuk riya, karena hanya untuk jadi tidak ada nilainya. Jadi nilai daripada satu perbuatan pengamalan ilmu dunia itu adalah tergantung daripada niat kita. Makanya di dalam ta'limul muta'alim di sana dikatakan lali monine piye lupa saya. Iya, boleh jadi ya boleh jadi ilmu dunia itu bisa jadi ilmu jadi akhirat karena bagusnya niat atau tujuan. Tapi boleh jadi itu adalah ilmu akhirat, tapi jadi min amalin yatasawwaru bisurati amali dunya fahuwa min amalin akhirah bi husnin niyat. Sebaliknya, kam min amalin yatasawwaru bisurati amalil akhirah fahuwa min amali dunya bisu niyat. Ini jadi sering orang yang kelihatannya cari duit, hanya urusan dunia, tapi ternyata itu adalah jadi amal akhirat.
Karena niatnya bagus dan tidak hanya untuk kepentingan dunia saja, tapi kepentingan perjuangan seperti ini, seperti acara-acara ini, untuk mengadakan kegiatan santunan dan sebagainya. Itu harta yang jadi ilmu, jadi amal akhirat. Nah, sebaliknya, amal yang kelihatannya amal akhirat kadang-kadang jadi amal dunia. Walaupun itu mungkin sholat, tapi sholatnya hanya karena keduniaan, ya, dan sebagainya. Na'udzubillah. Makanya mari kita bersama-sama untuk membangun niat, ya, untuk mengerjakan sesuatu adalah menjadi ilmu yang yuntafa'u bih, yang bermanfaat. Yang kedua yang dibawa orang meninggal itu adalah amalin sholih, ya, itu amal soleh. Nah, terus apa ini, ada yang tadi kelupaan, sodakotin jariyatin. Nah, terus yang terakhir adalah waladin sholih yad'ulah. Tadi munculnya sodakoh jariyah karena diilmuni menjadi menjadi hal yang berguna atau sanggup setelah menghadapi kematian. Nah, kenapa sih ya sodakoh itu kok dijadikan amal yang termasuk dikategorikan oleh Rasulullah itu 3 hal. Tadi kalau ilmu manfaat jelas, sudah jelas, itu akhirnya menjadikan satu amal soleh. Ya, terus sodakoh kenapa disendirikan, sodakoh jariyah itu? Ya, ternyata sering sekali ya orang-orang itu lupa atau mungkin pelit ya dalam memberikan bantuan atau memberikan pertolongan kepada orang lain. Bahkan ini diabadikan di dalam Al-Quran. Ternyata orang yang sudah meninggal itu sering tulung-tulung. Tulung-tulungnya apa? Ya tulung-tulung. Ya menyesal. Di dalam Al-Quran digambarkan, laula akhartani ila ajalin qarib ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Coba lihat, orang yang sudah meninggal, mereka Lanjut, Bang. Lanjut. Menjawab Allah, Bang. Allah. Ternyata orang yang meninggal di sana dalam Al-Quran diceritakan, podo tulung-tulung, podo getun, minta dikembalikan ke dunia, bukan untuk apa-apa. Laula akhartani ila ajalin qarib, laula ya Allah, seandainya engkau mengembalikan aku ila ajalin qarib, walaupun hanya sebentar saja kembali ke dunia, aku ya fa'asaddaqa, saya akan bersedekah. Loh, kenapa sih kok sedekah? Ini pentingnya, ya, pentingnya sedekah. Ternyata apapun perjalanan hidup kita di dunia itu adalah nilai kontinuitasnya itu ada di sedekah. Artinya menolong orang lain.
Dalam kata lain, menolong secara langsung atau menolong secara tidak langsung. Dan hari ini pun ya kita itu bisa hidup itu karena pertolongan orang lain. Ini pentingnya. Kenapa? Sedekah itu adalah satu kunci kehidupan. Ada yang merasa bahwa hari ini kita itu bisa hidup ini adalah karena orang lain. Kita mau makan satu piring saja, prosesnya itu berapa berapa hari, berapa bulan untuk nasi satu biji saja bisa proses. Padi yang di sawah itu kurang lebih 3 bulan. Prosesnya adalah panjang sekali. Dari padi itu disebar, ngenteni selawe dino, ditandur. Loh, yang nandur itu orang bekerja. Itu adalah urutan. Setelah bekerja ditandur, dirumat, dipupuk. Setelah dipupuk, setelah 3 bulan atau 90 hari, baru kuning dipanen. Setelah dipanen apa langsung bisa dimakan? Ternyata tidak. Dipepe dulu, baru dipepe diselip. Dijemur, Pak. Ya iya, dipepe, dijemur, kan jenis pepe. Dijemur, Pak, jemur. Oh, jemur. Enggak pepe ya. Jemur mau neng Madura, Pak. Oh, tapi tahu ya kalau pepe itu apa itu? Maksudnya Pepe itu yang dijemur, Pak. ya iya dipe. Dipe ya dipanaskan. Ya dijemur, setelah itu baru. Apakah langsung bisa setelah dijemur? Tidak, ternyata harus diselip. Setelah diselip apa sudah selesai langsung bisa dimakan? Enggak, ternyata harus dimasak. Dicuci dulu, Pak. Dicuci berasnya, Pak. Oh ya, dicuci aja belum itu. Nah, kan ada yang kelupaan. Dari satu nasi saja. Prosesnya itu sekian. Coba, sering kan kita lupa, yang penting kita makan, yang penting kita, tapi ini kita lupa. Kita lupa dengan proses itu. Proses itu adalah bentuk daripada pertolongan orang-orang yang rentetan. Makanya kalau makan itu kita doanya apa? Doanya gimana itu kalau makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Oke, anak kecil aja tahu. Kenapa yang Ini jadi anak masalah? kecil, ya. Ya kena apa kok barik lana? Ora barik li. Allahumma barik li. Nah, kenapa barik lana? Di sini menunjukkan prosesnya lama, ya, dari nanam, dari benih sampai dimakan. Karena kita mau makan itu prosesnya adalah bantuan dari orang banyak, maka mereka perlu untuk didoakan dengan lafal barik lana. Bukan barik li, tapi barik lana. Karena mereka itu ya butuh keberkahan. Allahumma Gusti Allah barik, mugi-mugi maringi berkah panjenengan lana dumateng kita, bukan kita sendiri. Bukan diri sendiri, tapi kita yang memproses ini semuanya. Nah, inilah jalur daripada kehidupan ini ternyata diabadikan. Mereka orang sering lupa ya dengan proses bantuan orang lain, sehingga mereka setelah meninggal tulung di sana, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa fa akum minas sholihin. Ini. Nah, yang terakhir adalah waladin sholih yad'ulah, anak yang soleh yang mau mendoakan. Ini semuanya yang nomor 3 ini adalah hanyalah kita itu apa ya namanya, berusaha.
bagi yang sudah punya anak, berusahalah untuk sebaik mungkin kita mengurus anak. Ya, bagi apa? Di dalam Al-Qur'an dikatakan di sana, di dalam itu kita harus mengikuti jejak keluarga Imran, yang mana pertanyaan yang luar biasa yang tidak dipertanyakan sembarang orang. Ayo, siapa yang ingat bagaimana Imran itu memberikan apa namanya pengajaran kepada anak-anaknya dalam Al-Quran? Segi ruang tes-tesan saja untuk saling mengingatkan, biar ingat. Gimana? Ada yang ingat? Lupa ingat, Mbak, sambil masak. Iya, oh ya udah. Mbok ada yang ingat. Ternyata Imran itu bertanya kepada anak-anaknya, ma ta'buduna mim ba'di, ma opo tak budu nyembah kowe kabeh mim ba'di sawise aku ora ono, sawise aku, apa yang akan kamu sembah setelah saya? Ya setelah saya tidak ada. Ini satu pertanyaan yang luar biasa sekali ini. Ya untuk menguji, ya menguji anak-anak kita. Arti daripada ini mata butuh nami ba'di ini adalah yaitu bagaimana anak kita biar punya jawaban yang tepat. Hanya Allah. Nah dari hanya Allah lah ini, itu prosesnya adalah kita memberikan pengajaran kepada mereka biar mereka tidak salah sembah setelah kita itu meninggal. Mata budu namim ba'di. Sering kali orang tua itu banyak yang lupa dengan proses ini. Tapi yang dipersiapkan hanyalah kehidupan-kehidupan yang berurusan dengan duniawi. Yang akhirnya bukan mata budu namim ba'di, tapi mata kulu namim ba'di. Sering kali kita. Dan apalagi ya dalam proses-proses mencarikan jodoh. Itu sering kali orang tua itu melupakan ini. Mata budu namim ba'di, tapi mata kulu namim ba'di. Bukan apa yang kamu sembah setelah saya, tapi apa yang kamu makan setelah saya. Ma opo tak kulu mangan yo siro kabeh mim ba'di sakwise aku mati. Kamu mau makan apa? Ayo, kira-kira begitu apa begitu? Dipersiapkanlah sekolah tinggi, harus bekerja, mencarikan jodoh anaknya saja yang dilihat itu dia itu bisa makan apa tidak, kekayaan. Ya ternyata berbeda dengan Imran yang mempertanyakan mata butuh nami ba'di, tapi kita seringkali justru pertanyaan adalah mata kulu nami ba'di, apa yang kamu makan setelah saya. Menjodohkan anak putri itu kalau nggak bukan orang kaya ditolak. Karena apa? Sering kali kan, apa anakku artimpani apa? Sering mendengar ya pertanyaan kayak gini kan. Halo. Nggih, Pak. Iya, sering kali orang tua itu bertanya begitu. Lah kowe seneng karo anakku, kerja apa? Dunyamu sapiro? Lah ngerti ora duwe dunya ora apa terus lha apa anakku arep dimpani watu. Lah ini kan enggak ada menyinggung sekali dengan apa yang kamu sembah setelah aku, tapi apa yang kamu makan setelah aku. Masya Allah. Nah inilah. Jadi dari
semua yang tadi disampaikan ini secara otodidak saja, mbuh aku ora ngerti nyambunge piye kaya teko kene wis pokoke ngomong. Aku sering sekali saya mau ngomong itu bingung, tapi setelah ngomong ora rampung-rampung. Makanya ya saya cukupkan sekian saja daripada malah ora gelem mandeg nek wis kadung ngomong terus nyerocos malah enteng wektune. Sekarang sudah jam di jam piro 6.43, berarti kurang seperempat jam. Mungkin sebelum jam 7 ada 1 atau 2 pertanyaan, boleh kita sambung. Ya sekian, kurang lebihnya minta maaf. Wal'afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk meneruskan barangkali ada pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sehat ya Allah. Pak, saya minta dari Banyuwangi, Pak. Yang bertanya tentang ini, tentang di luar tema gitu, selamatan itu loh, Pak. Biasanya kita kalau selamatan genduren itu kan ada ingkongnya, Pak. Ingkong itu apa harus titik jago, nonton, Pak? Terus kalau misalkan kalau satu ingkung itu kan nggak cukup buat orang banyak, jadi kalau misalkan ada jagonya dicampur, ada yang babon, boleh enggak itu, Pak? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan bagus, tapi ini hal yang saya belum meneliti benar. Kok iyo ingkung koyo kudu jago ya, itu kan kok nggak ada ingkung ke babon, itu gimana ya? Ini ya kalau hemat saya itu apa ya, jadi sudah menjadi mungkin ini tradisi ya, seperti korban. Kenapa korban itu sing akeh bandot ya? Artinya laki-laki. Apakah yang perempuan tidak boleh? Ternyata boleh. Ya ternyata boleh korban pakai kambing perempuan, sapi perempuan. Tapi kenapa kok justru laki-laki? Lah inilah ya, mungkin ya jawabannya adalah kalau laki-laki itu adalah lebih mantap, mbok. Ini barangkali loh ya, lebih mantap. Nah, kalau sejarahnya memang kalau untuk korban itu ya memang yang disembelih itu adalah Nabi Ismail, laki-laki. Makanya di kaya disyariatkan harus laki-laki. Ternyata ulama mengatakan tidak harus, perempuan pun boleh, mung ora usum. Nah, ini mungkin saya tidak tahu ini dari ilmu-ilmu kejawen dari mana saja di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, ono ingkung ora, tapi untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur itu rata-rata itu pakai ingkung. Ingkungnya itu adalah jagung. Nah, itu ya mungkin sih ya seperti ini. Kalau saya lihat ya seperti korban, sebetulnya boleh umume laki-laki lo atau umumnya jago. Ning seumpama kok perempuan boleh panda, perlu dicoba. Sampean sing penasaran perlu dicoba. Yakin orang enek sing orang enek sing takok. Laki-laki sama perempuan itu sama itu nanti. Ya, jago sama babon umpama diingkung, podo enggak itu kira-kira? Sama-sama daging, Mbak. Hah? Enggak, Rasanya sama, rasa ayam. iya sama-sama daging. Enggak, sekarang kalau sekarang itu ada yang mencoba.
ingkung jagung. Terus kalau ingkung babon dijejerke, kira-kira bisa nggak bedakan? Oh ini jago, ini babon setelah jadi ingkung. Umumnya orang bisa bedakan nggak? Bisa, Oh bisa? bisa. Apanya? Kelaminnya? Kalau belum Tidak. dimutilasi ya bisa, Bah. Kalau udah dimutilasi nggak bisa. Enggak, maksudnya Yang kalau penting sudah belum jadi, dipotong-potong, yang oh, belum dipotong-potong. enggak, kalau sudah jadi ingkung, ya jeroane wis dicopot kabeh, jangan dokin, dokin sudah diambil. Setelah jadi ingkung dicecer. Anta pitik babon kalau pitik jago, umpama kon dilalah. Nah, sing penting, mungkin ya, sing mungkin yang jelas itu mungkin ininya, apa namanya, Tombel, kepalanya. tombel. Iya, tombelnya. Tapi kalau badannya sama. Jenis Agak panjang, kelaminnya orang ketok. agak tinggi. Hah? Agak tinggi, lebih tinggi kalau yang jantan itu biasanya. Oh, kayak gitu ya, kayak gitu. Nah, sekarang gini aja. Wong itu sodakoh kok. Maksudnya nggak harus, kalau saya sih ya, semat saya nggak harus laki-laki, nggak harus bejago. Babon edingkung jajal, jajalan gue selamatan. Kira-kira gimana? Kalau menurut saya sama. Ya, kalau Boleh. menurut sama. Oke, Kalau boleh. menurut saya sama. Enaknya ya podo. Wonge sing podo mangan ya podo. Sodakoe ya podo. Kenapa hanya jago dan babon? Wallahu alam. Ya, mungkin kalau dan ini yang menjadikan mahal. Jago larang banget lagi. Ya itu, tapi kalau babon Itu harganya aja kacek itu, Bah. lah iya makanya, dan Makanya makanya itu nggak kacek itu abdol. karena kacek itu karena memang apa namanya dibiasakan. Orang itu ngingkung jago, akhirnya jago sing jadi goletan, sing jadi dicari-cari. Coba kalau kita sudah ingkungnya kok babon, mungkin nanti babon sama jago ya jagari abote apa segari di sing lemu gitu. Jadi cobalah, saya tidak bisa menjawab secara detail kenapa kok apa jago bukan babon. Ini harusnya yang ahli kejawen ini. Coba nanti tanyakan yang lain, atau nanti coba saya akan bertanya orang-orang yang babon itu tugasnya cuma untuk suruh mana, Bah. namanya Babon itu tugasnya cuma suruh mana. walah moso rakno disembelih. Jangan dibuat bodoh disembelih. Iya. Ya mungkin Maksudnya ya kalau gitu, buat itu. acara kenduri ngoten niku lho, Bah, katanya abdolnya Lah itu. iya, Saya kena acara penasaran kenduri gitu, itu kenapa jago bukan babon? Ya kalau menurut saya sih coba bikin yang babon saja. Kira-kira ana wong protes apa ora? Ada Bah dulu, Bah, itu, Bah. Wah, kok gak gawe jago piye to ngoten. Iya, Makanya wes saya pokoknya besok bertanya. saya juga mau coba besok Pak. Ya tapi biasanya istri saya yang ribut Ya nanti. kalau babon tuh dicel-cel aja, Nggih. minta jangan dibuat ingkung. Nggih, jangan diutuhin ngoten menawi ya. Dincel-cel. Nah, ya, dicoba. Nanti kira-kira apa yang terjadi? Paling wong podo ribut. Bang, ingkung kok malah babon. Itu Oh, kok babon. nah, kalau yang tahu, tapi kalau yang nggak tahu, yakin ora iso mbetakan. Utas bet. Lho, ora ono tombele jago modern nih. Oh sing penting iso tako. Nah, oke, jadi asal usulnya saya tidak tahu, tapi akan saya cari tahu. Oke, terima kasih. 52. Nggih, Bah, ngoten. Sudah? Cukup? Satu? Oke, kalau sudah satu cukup. Iwami Sihat yo dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar. Barokallah. Berdoa, saya akan menyampaikan hal-hal yang berhubungan ya dengan apa majelis ini insya Allah ya, insya Allah ini adalah termasuk amal ya untuk kita, untuk bentuk kita
ya dalam melanjutkan dakwah. Untuk apa? Untuk mempertahankan keimanan kita. Mungkin tanpa begini banyak sekali anak-anak, teman-teman yang ada di situ yang bekerja itu yang galau. Kadang-kadang lupa ya dengan keadaan. Sering ya, jadi yang nggak ikut-ikut di sini biasanya pada mau seneng-seneng podo anu yang padahal tidak akan senang. Ya yakin ternyata orang-orang yang anak-anak yang di diskotik itu bukan orang seneng, cuma dia berusaha untuk seneng. Tapi nyatane yo susah, malah kadang-kadang tambah susah. Maka dari itu majelis ini insya Allah solusi untuk mendapatkan satu ketenangan batin, ketenangan hati, di mana kita sebagai umat ya, sebagai makhluk Allah untuk selalu mengingat Allah. Maka dari itu satu yang menjadi tugas kita yaitu apa? Jangan hanya kita saja yang bisa begini, tapi ajak orang lain untuk ikut bergabung di sini untuk bisa mendapatkan atau saling berwatawasobil haq watawasobis sobar. Lanjutkan perjuangan ini dan teruskan tanpa ada berhenti. Maju terus, pantang mundur demi perjuangan. Ayo kita punya rumongso andarbeni, kita harus merasa memiliki dan kita harus merasa bahwa ini adalah tugas bagi kita. Maka dari itu, yuk kita slogan kita adalah Iwamit, kita lanjutkan. Karena kalau bukan kita, Siapa lagi? siapa lagi? Kalau tidak sekarang, Kapan lagi? kapan lagi? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya, ini untuk Bunda Arif, saya ini besok ada acara di Semarang kayaknya ini untuk Asmaul Husna. Katanya mau tindak. Bisa hadir, Mbak, pas kebarengan di ini. Di Banyuwangi sama Lumajang. Oh ya udah, lain kali kalau pas mau hadir dikasih tahu ya. Jadi Allah, Bang. Allah. Yeah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an sahabi Rasulillah ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم افتح علينا أبواب رحمتك أبواب فضلك أبواب علمك أبواب رزقك واهدنا فإن ضال وعلمنا فإن جاهل اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل مجلس إيوامي on air مجلسا مباركا مجلسا مأمورا مجلسا نافعا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ببركات مجلس إيوامي on air اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Amin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Bang.